Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah tambahkan juga rezeki yang melimpah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan selamat datang di channel YouTube-nya aku, Keluarga Vivi. Oke teman-teman, share kegiatan aku lagi kali ini. Videonya adalah rutinitas pagi aku ya, sebelum akhirnya aku masak untuk sarapan. Ini adalah kegiatan yang wajib banget sebelum aku masak, yaitu beres-beres piring ya, nyuci piring. Karena kemarin sore tuh aku nggak nyuci piring ya teman-teman. Sebenarnya sih udah nyuci piring, cuma karena dilarang ya. Malam-malam itu berbenah nyuci piring lah gitu oleh pas suami. Jadi ya udah aku tunda sampai pagi ini. Karena ya teman-teman, aku tuh ada batas waktu untuk cuci piring. Kalau misalkan sore hari itu batasnya di maghrib ya, atau di jam 6 sore kalau di Jawa Barat waktunya. Makanya kalau misalkan lebih dari itu ya aku dilarang keras banget sama pas suami untuk berbenah atau beraktivitas di dapur, kecuali kalau misalkan untuk masak air gitu ya, itu nggak masalah. Makanya aku tuh pernah ya untuk share video pagi-pagi tuh aku nyuci piring banyak banget, numpuk banget ya. Karena itu aku sorenya tuh aku nggak nyuci piring teman-teman. Ya namanya ibu rumah tangga, moodnya naik turun, sama juga dengan rajinnya juga naik turun ya teman-teman. Kadang rajin banget, kadang enggak. Jadi dimaklumin aja ya, semutnya ibu rumah tangga. Aku tuh biasa banget kalau misalnya sebelum masak itu wajib banget untuk bersihin area wastafel. Walaupun sebenarnya sih kayak percuma gitu ya, nanti juga setelah masak bakalan ada lagi cucian piring. Tapi menurut aku itu mempengaruhi mood banget sih. Kalau misalkan lagi masak tapi cucian piring banyak banget, itu jadi kayak aduh tadi mah cuci piring dulu aja gitu ya, jadi kayak kebanyakan ngeluh. Tapi kalau misalnya wastafelnya bersih gitu, nggak ada cucian piring, masak juga jadi jauh lebih enak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video belanja mingguan aku, silahkan ditonton dulu ya. Aku tuh ada beli tahu coklat ini yang rencananya bakalan aku bikin semur tahu. Nah, ini adalah masakan yang paling hemat dan juga paling simpel menurut aku ya teman-teman. Karena secara harga, tahu coklat itu kan harganya di 6.000 ya sebungkus, dan isinya tuh lumayan banyak banget, bisa untuk 2-3 kali makan tergantung anggota keluarga teman-teman sendiri. Nah, untuk bahan-bahannya juga simpel banget. Aku tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, dan kecap. Karena aku tuh kemiri nggak ada ya, makanya aku skip. Kalau misalkan ada kemiri boleh banget dipakai. Nah, di sini tuh aku rebus dulu tahunya. Nanti kalau misalkan udah mateng, aku tinggal angkat dan tiriskan. Jadi ini bisa banget buat tahu-tahu yang memang udah asam ya teman-teman. Jadi bisa untuk mengurangi rasa asamnya. Nah, biasanya kalau misalnya masak semur tahu itu kan yang paling dicari adalah kuahnya ya nggak sih? Entah semur daging, semur ayam, ataupun semur tahu kayak gini. Nah, di sini aku pisyangin untuk bawang merah, bawang putihnya, karena tadi tuh aku beberapa aja sih yang aku potongin, dan untuk jumlah bawang merah, bawang putihnya tergantung dengan selera teman-teman. Kalau misalnya mau kuahnya yang agak banyak, ya udah pasti pemakaian bumbu ataupun bawang merahnya, bawang putihnya juga udah pasti agak banyakan ya teman-teman. Saran aku ya teman-teman, untuk kemiri itu jangan di skip, karena kemiri itu untuk mengentalkan kuah dari si semurnya ya, entah semur tahu, semur daging, ataupun semur-semur lainnya. Jadi kalau misalkan ada boleh banget dipakai, karena aku tuh lupa banget di belanja mingguan tuh aku nggak beli kemiri, padahal udah aku catet. Selupa itu aku teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai, ataukah lagi masak, ataukah lagi berbenah kayak aku? Nah, semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya, di waktu senggang teman-teman ataupun di waktu yang lagi sibuk-sibuknya. Untuk aktivitas kali ini aku nggak banyak share ya, dan paling cuma masak-masak aja sih, karena pagi ini juga aku agak terburu-buru masaknya. Karena di jam 7:30 itu Pak suami udah harus ngantar ibu mertua itu untuk kontrol ke rumah sakit. Dan sebelum kontrol juga ada jadwal untuk cek lab dulu. Jadi harus benar-benar pagi banget datang ke rumah sakit. Nah, di sini tuh aku masaknya di jam 5:30, jam 6 pagi. Udah bener-bener harus selesai masak ya teman-teman. Karena aku maunya Pak suami tuh sebelum kemana-mana, apalagi berangkat kerja, itu perut sudah dalam keadaan kenyang.
bukan dalam keadaan lapar, kecuali memang bener-bener aku tuh nggak bisa masak, ya udah aku beli aja buat pas suami khusus ya. Kalau untuk anak-anak itu kan bisa ditunda ya teman-teman makannya sampai aku selesai masak, tapi kan kalau pas suami kalau buru-buru tuh nggak bisa kita yang tunda-tunda dulu gitu, ntar dulu gitu, makan dulu, sarapan dulu gitu, nggak bisa ya teman-teman. Makannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya di pagi hari. Nah alhamdulillah untuk bumbunya udah mateng, lanjut lagi aku mau tambahin airnya. Nah setelah udah tambahin airnya tinggal diaduk-aduk aja, udah kayak gini teman-teman, simpel banget kan. Nah untuk bumbu lainnya ya kayak garam, gula, dan juga penyedap rasa. Dan untuk semur itu wajib banget sih kalau misalkan pakai lada. Tapi kalau misalnya khawatir untuk anak-anak itu kepedesan ya tinggal dipakein aja sedikit atau nggak usah sama sekali. Nah aku juga sekalian mau jawab pertanyaan teman-teman soal belanja mingguan aku. Memang untuk budgeting belanja mingguan aku itu setiap bulannya di 300.000. Nah ada yang komen mereka tuh ngitungnya 10.000 sehari. Jadi kalau misalkan 30 hari 300.000. Nah kalau aku tuh hitungannya nggak kayak gitu ya, hitungannya tuh nggak seharian gitu per hari, bukan. Nah aku tuh ngitunginnya per minggu. Jadi 300.000 itu dibagi menjadi 4 minggu yaitu 75.000. Karena kalau misalkan ngitungnya per hari emang bakalan pusing banget, bingung banget kita masak apa gitu ya setiap hari 10.000. Jangan sampai gitu ya kita masak kayak cuman bayam, kangkung, sop, dan proteinnya tuh tahu, tempe, bakso, jangan sampai teman-teman. Makanya di situ tuh aku ngakalinnya belanjanya itu mingguan bukan per hari. Memang kayaknya kalau misalkan sehari 10.000 tuh kayaknya aduh makannya apa gitu ya. Kadang pengennya makan enak. Aku tuh ngakalinnya di belanja mingguan. Kalau belanja mingguan 75.000 itu kan bisa variasi ya, nggak cuma tahu, tempe, ataupun sayur bayam dan kangkung. Bisa sayur sop, bisa dapat ayam juga, ikan, dan lain-lainnya. Pokoknya sesuai dengan yang teman-teman mau. Makanya aku tuh ngakalinnya di situ ya. Semoga terbantu dengan jawaban aku ini. Nah alhamdulillah semur tahunya udah selesai. Ini tuh airnya juga udah agak menyusut ya teman-teman. Aku tuh sengaja kalau misalkan masak semur tuh agak menyusut karena jauh lebih enak rasanya ketimbang kalau misalnya masak kuahnya tuh agak banyak. Ini aku udah ganti kostum karena pas suami udah berangkat kerja dan aku juga udah selesai mandi ya. Dan aktivitas aku dilanjut lagi keesokan harinya di pagi hari juga, dan aku lagi masak-masak. Masaknya itu adalah ikan mata belah bumbu kuning. Kalau aku sih nyebutnya kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman punya penyebutan lain boleh komen di bawah ya. Nah yang di sini tuh aku udah selesai masaknya, tinggal diaduk-aduk aja. Udah aku tambahin untuk daun bawangnya juga, jadi biar nggak terlalu amis. Jadi memang ikannya itu udah agak hancur teman-teman. Makanya di sini aku ngaduknya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, karena aku khawatir makin hancur ikannya. Nah ini aku sebelum aktivitas lainnya ya, karena hari ini tuh jadwalnya adalah pawai di tempat lesnya kakak. Makanya aku sebisa mungkin pagi-pagi tuh udah masak, karena kan aku ninggalin suami ya. Untuk anak-anak tuh ikut aku semua, ikut pawai dari pagi sampai jam 10 ya. Jadinya aku sebisa mungkin untuk bikin sarapan dulu untuk aku dan juga Pak suami. Dan ini adalah situasi dan kondisi saat pawai. Masya Allah ramai banget, antusias banget anak-anaknya. Dan untuk videonya kali ini aku cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini, nonton video keseharian aku sampai selesai. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.